daya ingat. Kalau ada sahabat yang memiliki daya ingat yang paling kuat, maka sahabat itulah yang akan paling banyak menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita yang hadir ini nggak termasuk kategori kayaknya. Ya. Ya. Kita mah dengar dari telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Mending Pak keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, mental deui urang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, insyaallah tidakkah kita melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat ini kecuali ada satu yang kita harapkan, la yuriduna illa wajahu. Kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, siapa orang yang melangkahkan kakinya dari tempat tinggalnya masing-masing datang ke rumah Allah lalu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, nadahum munadin minas sama'i an aqumu maghfuran lahu wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Maka orang-orang yang seperti itu akan diseru oleh para malaikat. Jadi kita-kita ini nih yang insyaallah yang hadir pada kesempatan ini, sesungguhnya di atas kita di langit ini para malaikat itu menyeru kita. Nah, bedana orang tengah dengekeun unggul. Tapi kita mesti yakini, ya. Apalagi pesan-pesannya langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nadahum munadin minas sama. Maka para malaikat yang ada di langit menyeru kita. Apa yang disampaikan oleh para malaikat buat kita? An aqumu maghfuran lahu. Ketika kita cengkat, ya, beres dari pengajian ini, berdiri, maka saat itu kata malaikat maghfuran lahu, maka dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin. Sungguh kata Rasulullah SAW, Allah akan mengganti setiap keburukan. Yang boleh jadi kita tidak pernah tahu, boleh jadi ada satu ketetapan yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang menurut kita buruk, tetapi karena kita hadir di majelis ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa qad buddilat sayyi'atukum bihasanatin, maka Allah akan ganti setiap keburukan yang akan ditimpakan kepada kita ini, Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Ya. Ya. Makanya mestinya datang ke majelis ilmu, mengisi ilmu itu mestinya nggak ada liburnya. Mestinya nggak ada liburnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan sesungguhnya pada setiap manusia, termasuk kita di dalamnya, itu ada 3 kebutuhan yang mesti diisi.
Yang pertama kebutuhan fisik jasad kita. Bagaimana cara mengisinya? Kita makan. Seandainya nih ibu bapak sekalian musim pandemi ada yang libur makan nggak? Sigana aya wae di imah makannya lebih loba. Tetap kita nggak libur untuk mengisi jasad kita, ya. Dan secara umum banyak manusia ini sensitif dengan kebutuhan jasad. Nggak mesti diingatkan pak, ya. Seorang Sunda hidung nyalira, ya. Pas lapar, kekerebekan, tinggal kita cari makanan. Di rumah nggak ada makanan, cari keluar nasi goreng, nasi padang. Begitu pekanya kita untuk mengisi kebutuhan makanan, betul? Lalu kemudian kalau makanan seenak apapun makanan kita, selezat apapun makanan yang kita konsumsi, jadinya jadi apa pak? Mau makanan lezat, mau makanan biasa, sama jadinya begitu. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ada kebutuhan fisik. Yang kedua ada kebutuhan ruhiyah, hati dengan ibadah, dengan zikrullah. Yang ketiga ada kebutuhan akal. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, sesungguhnya kalian perhatian akan akal kalian itu mesti jauh lebih besar ketimbang dua kebutuhan ini. Ya. Hati-hati. Kadang kalau orang mengisi kebutuhan hati tanpa ilmu bisa rusak agamanya, bisa menyimpang, betul nggak? Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan di dalam Al-Quran supaya manusia itu bertauhid, berakidah, maka apa yang Allah sampaikan? Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kata Allah. Sebelum kita memahami akidah, sebelum kita berakidah, sebelum kita beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, fa'lam, ilmui dulu. Kalimat apa yang diilmui? Annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Ilmui akidah itu, ilmui iman itu. Kenapa? Banyak orang yang menyimpang disebabkan karena imannya. Ya. Ya. Maka hati-hati, ada orang yang ingin mengisi kebutuhan ruhiyahnya, tetapi kemudian dia mengisinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Hati-hati tipu daya iblis. Kenapa? Tipu daya iblis masuk ke dalam seseorang itu bisa lewat ibadah. Hati-hati. Ya. Ya. Mungkin boleh jadi ada seseorang yang mengamalkan zikir tertentu dibaca ribuan kali. Ya. Kemudian seolah-olah diwajibkan dibaca setiap malam Jumat. Ya. Padahal kalimat zikir. Orang memahaminya untuk mengisi kebutuhan ruhiyah dengan zikir. Tetapi banyak sekali orang yang berzikir, yang berzikirnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh jadi disebabkan karena zikirnya, bukan Allah mendatangkan taufik kepadanya, tetapi menjadi pintu iblis untuk menggodanya. Hati-hati. Ya. Maka wajar Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan sesungguhnya kebutuhan kalian akan ilmu itu mesti jauh lebih besar, ya, ketimbang kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oleh sebabnya mestinya dalam kondisi apapun, ikhwatul iman rahimakumullah, yang namanya mengisi akal kita dengan ilmu, ya, itu mestinya nggak ada liburnya. Betul nggak? Ya, tapi sekarang saya tanya, ya, libur atau tidak libur? Banyak liburnya. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, lihat, ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah berikan kepada hamba itu? Harta? Tidak. Tetapi lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yufaqihu fid din. Allah akan berikan pemahaman agama kepada orang itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa. Sebelum kita minta rizki kepada Allah, sebelum kita minta disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya yang pertama kali diminta kepada Allah itu supaya selamat dulu agama kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya
Ikhwatul iman rahimakumullah, ya. Salah satu untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu sama-sama untuk mensyiarkan agama ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqamahan, insya Allah, ya. Karena amalan yang seperti inilah yang akan mendatangkan kebaikan, yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan wa hattal hitana fil bahri wa tayru fis sama'i wan namlatu fi zuhriha. Bukan hanya malaikat-malaikat yang turun dan mendoakan kita, seluruh makhluk Allah pun akan mendoakan kita. Masya Allah, ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan utlubil ilma minal mahdi ilal. Tuntutlah ilmu ini, ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama itu, ya, dari buayan sampai liang lahat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat kedudukan derajatnya orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kalau kemudian kita hadir, ya, di tempat ini, insyaallah, ya, kita datang ke rumah Allah bukan hanya melaksanakan sholat saja, bukan hanya zikir saja, tetapi kita sama-sama memakmurkan rumah Allah. Kemudian kita di dalamnya memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati kita terikat dengan rumah Allah untuk mendapatkan itu semua. Maka mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini termasuk golongan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan dari Allah dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah ini. Siapa mereka? Ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah. Ngapain? Berzikir, beribadah, menuntut ilmu di dalamnya. Insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kata Nabi. Siapa orang yang melangkahkan kakinya datang ke rumah Allah, ya, datang ke rumah Allah, lalu kemudian mereka, ya, untuk berjalan menuntut ilmu, memahami ilmu Allah, memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan, insyaallah, ya. Karena Nabi mengatakan al-ilmu kan-nur. Ilmu itu seumpama cahaya. Ya, ilmu itu seumpama cahaya. Maka orang butuh ilmu sebagai cahaya yang menerangi kegelapan dalam kehidupan kita. Kalau kita untuk menerangi kegelapan butuh lampu LED, tetapi untuk kehidupan yang dibutuhkan adalah ilmu. Ya. Ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, ini kali perdana kaitannya, ya. Ya, alhamdulillah dimulai lagi kajian, ya. Kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan membahas tema yang saya tadi lihat di mading juga, ya, sudah ditempel, dan tema ini diminta oleh panitia, ya. Tentang apa temanya? Janganlah marah, bagimu surga. Ibu bapak sekalian, saya ingin tanya, ada di sini yang seminggu ini enggak marah? Ada seminggu ini yang enggak marah, ada enggak? Ya. Siga nama ibu bapak sekalian mah tiap poe teka tinggalin ngambek teh. Ya. Ya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, la taqdab, jangan marah. Ini penting kalimat pendek ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an ini sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang mulia, sahabat yang istimewa. Kenapa istimewa? 3 tahun berjumpa dengan Nabi, tetapi Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketemu dengan Nabi berapa? 3 tahun. Ya. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Allah berikan kelebihan kepada Abu Hurairah, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW akan kecerdasan hafalannya, kekuatan hafalannya Abu Hurairah. Sekarang mah mending ada rekaman, Pak.
direkam YouTube. Kebayang dulu sahabat Nabi ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nggak ada rekaman, nggak ada buku catatan, Mbak. Iya, mengandalkan ini, Mbak, daya ingat. Kalau ada sahabat yang memiliki daya ingat yang paling kuat, maka sahabat itulah yang akan paling banyak menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita yang hadir ini nggak termasuk kategori kayaknya. Ya. Ya. Kita mah dengar dari telinga kanan, keluar lagi telinga kiri. Mending Pak keluar telinga kiri, masuk telinga kanan, mental deui urang mah. Gitu. Ya. Belum sampai rumah, keluar dari masjid kadang bisa lupa lagi. Abu Hurairah, Masya Allah, 7.000-an hadis diriwayatkan oleh beliau. Padahal 3 tahun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka jangan heran, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan sering kita dengar namanya Abu Hurairah. Pertanyaan saya, siapa nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ya. Siapa nama aslinya Abu Hurairah, Bu? Adik-adik, bapak-bapak ngahalulang sebenarnya. Ya. Jadi saya kasih tahu ibu bapak sekalian, dan sahabat Nabi itu kalau yang namanya Abu itu bukan dipastikan umumnya bukan nama asli. Abu Jahal itu bukan nama asli. Ya. Bukan nama asli. Ya. Abu Janda Sarwa gitu. Bukan nama asli itu juga. Bukan nama asli, ya. Jadi kalau Abu-Abu itu umumnya bukan nama asli, iya. Abu Bakar nama asli bukan? Bu, Abu Bakar nama asli bukan, Bu? Saya pada teka jawab asli gitunya. Ya. Saya udah katakan yang namanya Abu itu umumnya bukan nama asli. Ya. Umar bin Khattab nama asli bukan? Ini asa-asa nggak jawab itu salah. Umar bin Khattab nama Utsman bin Affan nama asli bukan? Ali bin Abi Thalib nama asli? Alhamdulillah gitu. Ya. Abu Bakar nama asli bukan? Asli bukan. Adik-adik, Abu Bakar nama asli bukan? Abu Gosok? Ya, Abu Bakar itu bukan nama asli. Ya, nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Ya, Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar. Sekarang Abu Hurairah nama asli bukan? Aslinya saha? Duka senata. Ya, pirakunya ada orang tua ngasih anak Abu Bapak Hurairah kucing. Piraku aya orang tua mere budak di aranan ucing. Ya. Abu Hurairah itu bukan nama asli, kunyah. Sementara nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Itu nama aslinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu bapak, ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis tentang marah ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Yang nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, ada seorang seseorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu kemudian seseorang ini meminta Nabi ausini. Ausini itu, ya Nabi, ya Rasulullah, wasiatkan, nasihati aku. Kata para ulama, ini adab kalau kita bertemu dengan ulama. Adab seseorang kalau bertemu dengan ustadz, dengan kiai, ausini, nasihati aku. Jadi kade lamun papanggih jeung ustadz, kiai lain minta duit, tapi minta nasi. Atau dalam redaksi lain kadang Nabi menyebutkan dalam hadisnya, orang datang kepada Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku amalan. Nah, jadi boleh dua tuh. Kalau datang kepada ulama, datang kepada alim, maka yang pertama kali diminta adalah nasihati. Minta nasihat. Yang kedua, minta amalan. Ya. Tapi amalan yang bersumber dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya. Karena boleh jadi seseorang minta amalan dan kemudian dia mengamalkan, tetapi mengamalkannya itu bercampur dengan kesyirikan. Ya.
Maka yang pertama kali minta kepada ulama, satu nasihat, dua minta amalan. Itu boleh. Ya. Nah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Maka lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang datang, la taqdab. La taqdab, jangan marah. Tapi orang yang datang kepada Nabi ini ngerasa ini nasihatnya singkat, pendek. Maka disebutkan dalam riwayat orang yang datang kepada Nabi ini menyampaikan kepada Rasul kedua kalinya, "Ya Rasul, tolong nasihati lagi, nasihat yang lainnya." Maka lihat, ketika orang ini meminta nasihat yang kedua kepada Rasulullah, maka Nabi masih mengatakan faraddada miraran la taqdab. Nasihat yang kedua apa? La taqdab. Nasihat yang pertama apa? La taqdab, jangan marah. Nasihat yang kedua, la taqdab, jangan marah. Lalu si orang ini merasa singkat nasihatnya, pendek wasiatnya, maka orang ini mengatakan lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong nasihat apa lagi?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan nasihat yang sama, la taqdab. Kata para ulama, kalau ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Nabi menyampaikan kalimat yang terulang-ulang, yang diulang-ulang, berarti pesan Nabi ini tersirat di dalamnya makna yang sangat mendalam. Ya. Seumpamanya kita, Pak, ya. Kalau kita ditanya oleh seseorang, tolong wasiatkan saya, nasihati saya, maka kalau saya mengulang-ulang berarti ada hal penting di dalamnya. Betul kan? Ya. Walaupun singkat, walaupun pendek ini, la taqdab, jangan marah. Ya. Hadis riwayat lain Abu Darda, ya, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Darda, ya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu Allah berikan surga. Ya. Nah, sekarang kemudian kita maknai apa sih makna redaksi kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, jangan marah. Padahal yang namanya marah itu adalah sifat basyariah. Ya. Sifat yang melekat pada manusia. Betul nggak? Marah ini sifat basyariah, Pak. Ya. Erek budak letik, anak kecil ya. Mau anak kecil, mau remaja, bapak-bapak, dewasa, suami, istri, pasti yang namanya marah itu pernah kita lakukan. Betul? Ya. Lalu kalimat la taqdab ini maknanya apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Nabi mengatakan innama ana basyarun. Ya, kata Nabi, ya. Arda kama ardal basyaru, aghdabu kama aghdabu basyaru. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini manusia, basyar. Ya. Basyar itu maknanya manusia, Pak, ya. Ya, dalam Al-Quran kata para ulama, kalau kita mendengar, kalau kita membaca kata sebutan manusia, lalu kemudian Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan sebutan basyar, maka makna basyar itu semuanya melekat pada diri manusia tanpa terkecuali termasuk Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah basyar, manusia. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi mengatakan kepada kaumnya, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia sebagaimana juga kalian. Yang membedakan aku dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuha ilayya. Aku ini diberikan wahyu, kalian itu tidak. Itu makna basyar. Walaupun secara hakikat berbeda. Ya, ada kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam Al-Qur'an. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika haula'i syahidan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhirat itu setiap umat akan dibangkitkan dengan para nabinya. Umatnya Nabi Isa dibangkitkan dengan Nabi Isa. Umatnya Nabi Nuh dibangkitkan juga dengan umatnya Nabi Nuh. Ketika semua umat ini dibangkitkan dengan nabinya, maka umumnya para nabi ketika dibangkitkan itu memperberatkan umatnya.
Misal, ada orang Nasrani yang meyakini bahwa Isa ini Tuhan. Maka kedatangan nanti Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya yang disebut Tuhan itu bukan aku, tapi Allah. Maka kedatangan para nabi memberatkan kaumnya. Walakin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti didatangkan oleh Allah kepada umatnya di hadapan kita, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat atas umatnya. Itu kekhususan Nabi, Pak. Ya. Secara hakikat memang beda, ya, secara hakikat. Ya. Contoh misalnya ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, Pak. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguh telah aku haramkan kepada kalian. Apa yang Allah haramkan di ayat ini? Maitata. Apa maitata? Bangke. Waddama, darah. Walahmal hinzir, daging babi. Wa uhilla bihi li ghairillah. Allah mengharamkan kepada kita daging yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun daging ayam tuh. Ya, makanya ada orang yang wara', hati-hati, ya. Kenapa hati-hati makan daging yang dibeli di pasar? Karena kita tidak bisa menjamin daging yang di pasar itu disembelih dengan mengucapkan nama bismillah. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, di YouTube ada perusahaan daging yang untuk membunuh ayam itu bukan disembelih tetapi dilempar ke air yang mendidih. Gitu, ya. Nah, kalau disembelih tidak atas nama Allah, walaupun itu ayam, kambing, sapi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, haram hukumnya. Darah haram. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, ada salah seorang sahabat Nabi, ya. Ayahnya Said Al-Khudri radhiyallahu an saat itu karena Nabi berdarah ketika dalam perang Uhud, bercucuran darah, lalu kemudian, ya, darahnya Nabi itu dibersihkan oleh sahabat Nabi. Bagaimana cara membersihkan darahnya Rasulullah? Ketika darahnya menetes, ada sahabat Nabi yang calangap. Jadi si darahnya itu, hadisnya hadis Imam Bukhari. Ya. Jadi sahabat Nabi itu sampai membukakan mulutnya, lalu kemudian darah Nabi yang mengucur itu masuk ke dalam mulutnya. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat itu, kata Nabi SAW, tumpahkan itu darah. Ya, muntahkan darah. Tetapi sahabat ini tidak memuntahkannya, tetapi menelannya sampai ke dalam. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi kepada para sahabat, kalau kalian ingin melihat seseorang yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, maka lihatlah si fulan. Kenapa? Karena darahku bercampur dengan darahnya di dalamnya. Itu hakikatnya beda, ya. Dan dalil Qur'annya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, Nabi belum lahir ke alam dunia, tetapi informasinya sudah disampaikan oleh Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila mubasysyaratan musaddiqan lima baina yadayya. Ya. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, akan datang seorang nabi, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul kepada kalian. Bahkan namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Padahal Bapak Ibu sekalian, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa lama? 600 tahun. Enggak ada manusia yang seperti itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hakikat Nabi beda dengan kita, tetapi Nabi mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Aku ini juga manusia sebagaimana kalian juga. Yang namanya manusia melekat. Nabi butuh makan, kalau tidak makan lapar enggak? Nabi sama. Ketika dalam satu peperangan dalam perang Tabuk, Nabi kesulitan makanan, tetapi Nabi saat itu enggak ada makanan yang didapatkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengganjal perutnya. Kenapa? Karena menahan rasa laparnya. Masya Allah. Ya. Nah, Nabi mengatakan, arda kama ardal basharu, kata Nabi. Aku itu senang, aku juga bisa senang sebagaimana manusia lain senang juga. Dan Nabi mengatakan, aghdabu kama aghdabul bashar. Aku juga bisa marah sebagaimana juga manusia Nah, berarti pertanyaannya, Nabi marah enggak? Nabi marah? Nabi marah. Betul ya? Tapi kata Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan marah.
Marah yang seperti apa? Makna marah, ikhwatul iman rahimakumullah. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan hadis ini la taqdab, jangan marah, artinya bukan kita tidak boleh marah, tetapi pesannya kata para ulama, ketika Nabi mengatakan la taqdab, hendaklah kalian kuasai dirimu ketika marah muncul pada diri kalian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-ghadabu minasyaiton, karena marah itu termasuk pintu syaitan. Kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, wa ayyatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kata Allah. Syaitan itu iblis, menyesatkan manusia, menyesatkan kita, datang di depan, datang dari arah belakang, samping kanan, samping kiri. Artinya ada banyak celah, ada banyak pintu setan untuk menggoda manusia. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pintu yang akan dimasuki oleh setan untuk menggoda manusia itu adalah pintu marah. Maka Nabi mengatakan al-ghadabu minasyaiton. Setan itu adalah marah itu adalah pintu setan masuk untuk menggoda kita. Jadi boleh marah nggak, Mbak? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis lain, lau asyad dan nas, sesungguhnya manusia yang paling kuat itu bukan mereka yang bisa mengalahkan musuh dalam gulat. Bukan, kata Nabi. Walakinna, tetapi manusia yang paling kuat, kata Rasulullah SAW, alladzina yamliku nafsahu idza ghadab. Manusia yang paling kuat itu siapa? Manusia yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Itu yang paling kuat. Maka kalau kita lihat ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, ayat tentang orang-orang yang bertakwa dalam Quran surat Al-Imran ayat yang ke-134. Siapa orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka kata Allah di dalam Al-Quran, mereka itu adalah alladzina yunfiquna fil sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Jadi manusia yang akan masuk surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, siapa mereka? Yang mampu menahan amarahnya. Makanya orang-orang soleh terdahulu memahami ayat ini, subhanallah, betul-betul meresapi dan memahami dan mengamalkan ayat ini sampai ke kelas budak. Disebutkan dalam salah satu riwayat, Imam Zainal Abidin ini cicit cucunya Rasulullah, termasuk cucunya Rasulullah, Imam Zainal Abidin bin Hasan bin Ali, ya. Jadi Ali radhiyallahu an punya anak Hasan Husain. Nah, Hasan punya anak namanya Zainal Abidin. Ya, Zainal Abidin. Suatu saat, Bapak Ibu sekalian, Zainal Abidin ini punya budak, pembantu. Nah, si pembantunya Imam Zainal Abidin ini, ya, dia sedang bawa air panas. Lalu kemudian ketika dia bawa air panas, ya, ke tengah ruangan, lalu kemudian si air panas yang dibawa oleh si budaknya Imam Zainal Abidin tumpah. Dan kebetulan ketika tumpahnya air panas itu tumpah di punggung anaknya sampai kulitnya melepuh. Bu, kalau kita punya pembantu lalu kemudian kejadian seperti itu, Bu, kira-kira pembantu bakal dikasih gaji nggak, Bu? Dikasih hadiah nggak? Ya. Kira-kira respon ibu kayak gimana, Bu? Anak, ya, kebanjur air panas, kulit punggungnya melepuh. Sigana kabayang kalau itu terjadi pada kita, sigana ngambek nage itu cukup seminggu atau betul nggak? Ya. Pasti setiap waktu kita akan mengungkit-ungkit itu. Bahkan puncak kekesalan, puncak kemarahan kita boleh jadi ada seorang majikan yang akan melaporkan tuh budaknya yang telah menjadikan si anaknya jadi celaka, ya. Atau kalau tidak
dipecatlah jadi pembantu. Betul nggak Bu? Ya. Zainal Abidin, yang namanya manusia wajar, basyariah, marah itu ada. Maka ketika si anaknya kena air panas, lalu kulitnya melepuh, kulit punggungnya melepuh, Imam Zainal Abidin mukanya sudah memerah, ingin memarahi budaknya. Tetapi yang namanya budak dulu pada soleh Bu, Pak. Bukan hanya tuannya yang tahu Quran, budaknya juga faham Quran. Maka si budaknya ini mengatakan kepada Imam Zainal Abidin, wahai Tuan, bukankah Allah telah menurunkan ayat kepada kita? Dibaca ayat tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu, kata si budaknya, mereka yang senantiasa memberikan harta baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wal kadhiminal ghaidh, kata budaknya, orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menahan amarahnya. Anu edek ngambek Pak tadi terjadi. Ya. Karena mendengar ayat ini. Bagaimana meresapi satu ayat oleh orang-orang soleh terdahulu. Wal kadhiminal ghaidh, yang tadinya rona wajahnya memerah, hayang ngambek eta ka budak, tapi si budak paham ayat ini. Wal kadhiminal ghaidh, maka saat itu terjadi ngambek naba. Bu. Cukup di sini, kata budaknya, wahai Tuan, wal afina anin nas, orang yang bertakwa bukan mampu menahan amarahnya, tetapi mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kata budaknya, wahai Tuan, tolong maafkan kesalahan aku. Nu tadina edek ngambek, terjadi ngambek, jadi maafin kesalahannya. Subhanallah. Canggih pembantu kayak begini ya. Ya. Pembantu zaman dahulu solehnya luar biasa ya. Kata si budaknya lagi, wahai Tuan, ya, ayatnya lanjut lagi kan, ya, wal afina anin nas, ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu satu ayat tuh. Ya, satu, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sulit. Yang kedua, menahan amarah. Ya, udah ditahan tuh amarahnya oleh Imam Zainal Abidin. Yang kedua, yang ketiga, wal afina anin nas, dimaafkan kesalahan budaknya. Kata si budaknya, Tuan, ada satu lagi ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan salah satu kebaikan yang paling utama saat itu adalah membebaskan seorang budak. Tuannya paham, Imam Zainal Abidin cucunya Rasulullah paham, kebaikan yang paling utama saat itu membebaskan seorang budak. Padahal budaknya sudah mencelakai anaknya, kulitnya sampai melepuh, satu terjadi diambekan. Yang kedua, kesalahannya dimaafkan. Bebas gak? Bukan hanya di situ, wallahu yuhibbul muhsinin, akhirnya budaknya dibebaskan oleh Imam Zainal Abidin. Masya Allah. Ya. Sampai sebegitunya ikhwatul iman rahimakumullah. Ini udah adzan Isya? Hah? Udah ya? Udah ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya setelah Isya ya, biar kita memahami utuh makna la taqdab ini insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.